sebenarnya birokrasinya seperti apa sih tuh si odong-odong? Kenapa masih ada terus? Itu kan penyakit Indonesia. Terus sih Pak, cari makan perut kan. Kita kan cari makan Pak. Nah kalau udah bicara cari makan, udah lemah. repot. Ada backingan orang-orang tertentu, orang-orang. Ya, kalau soal backingnya nggak tahu ya, tapi Iya. yang jelas kalau ditanyain cari makan, tapi keselamatan penumpangnya itu bro, nggak tahu dia kalau ini mati tabrak kontainer tuh satu kereta itu. Tapi oke, selamatan yang paling itu kan di sini satu jalur sama APB. Mereka bikin izin trayek kan mahal bang, di slip-slip sama itu otomatis kenapa APB sendiri nggak mau protes? Ya karena APB-nya pada pengurusnya pada cuma putih doang, nggak mikirin nasib supirnya, nggak mikirin setorannya. Yang penting mah kompak dah. Kalau kompak nih APB, kompak nih APB nih. Stop odong-odong, tidak browsing. Sekarang berapa jumlah APB? 78 angkutan APB. Berarti total. Wah, lakukan demo ke wali kota atau ke kecamatan. Terus saya gue mimpin. Nggak ada yang berani. Kayak gue nih, nyalek. Ini pada nggak kompak nih. Pada nggak milih gue. Masalahnya banyak, Pak Sapudin. Ada masalah kayak gini. Lu aja kalau milih aja gue kasih duit. Gue nggak punya duit tuh kagak pilih. Ini kan ujung-ujungnya 100-200 ribu. Paling sehari lu buang ke belakang gak berak, habis. Iya. Tapi begitu ada masalah, siapa coba? Mau telepon siapa? DPRD itu cuma telepon kalau ada yang sakit. Sakit tidak terangani dan sakit tidak langsung ditangani. DPRD laporan nih misalnya nih ya. Laporan nih misalnya ke gua nih ya. Coba telepon. Itu ada namanya si A, kenapa masih di UGD aja? Nggak ada kamar gimana? Lu kamarnya di booking. Langsung cuma gitu doang tugasnya. Tapi kenapa semuanya nggak ada inspirasi? Karena mereka pikir lu udah gue bayar, nggak usah lu ngadu-ngadu, gue habis lupis 2 miliar. Sekarang bagaimana gue caranya gue kembali modal? Itu nyalek kan 2-3 miliar habis. Ya itu tuh kayak tadi tuh lewat tuh. Pertama yang gue pikirin satu, keselamatan yang namanya orang kayak gitu kan nggak ada safety sama sekali. Jarak penumpang apa gimana? Kayak misalkan kemarin tuh ban gerak, copot, udah berhenti di depan sini. Nah kita ngerasa dirugiin juga Pak, suara volume musiknya gede banget. Begitu sampai jam setengah 12, jam 12 masih aja ngejreng. Mak jam 12 harusnya udah ada di rumah ngelonin suaminya, mak masih pada muter-muter. Nah, coba di mana itu? Dalam segi keuntungan ya odong-odong cuma pengen nyari segi keuntungan, tapi ya itulah warga masyarakat yang ada di sini merasa diresahkan gitu aja. Kalau nggak ada musiknya nggak ada yang naik. Kalau nggak ada musik nggak ada yang naik. Kejadian pernah sekali yang kakinya kena rantai. Nah, Itu cuman 3 hari doang, sepinya odong-odong, sepi, nggak ada odong-odong. Besoknya rame lagi. ya kalau masih di jangan sih mungkin masih wajar ya kan. Tapi kalau sudah lewat jalan raya. Itu yang gua paling sawar di jalan raya itu kayak kagak ada takutnya, sumpah. Itu deh. Asli. Itu kan. Sampai gua mikir yang di jalan raya itu ngeliat emak-emak santai sekali, malah kontainer diomelin loh. Tidak dibatasi oleh regulasi seperti itu atau aturan ya. Ya, saya cuma mau bilang Pak, ini di belakang ada mungkin ya tanda kutip ada orang yang membacking mereka mungkin ya, nggak mungkin kalau nggak di backing mereka bisa seenaknya berkeliaran. Karena APB sendiri yang satu trayek, izin trayek mereka kan pastinya mahal Pak. Kok mereka seakan-akan diabaikan gitu loh. Penumpang APB itu hampir 50% atau 90% pindahnya ke odong-odong loh. Padahal lebih mahal, 5.000 perak. Tapi mereka happy, pikir ada musiknya. Ya, itu kan sebenarnya dari dinas terkait ya kan. Nggak tahu itu dari mana. Ya, kan harusnya mudah-mudahan aja satu ada PLMK ini nanti Satu mudah-mudahan meja, bisa ya kan? sampai ke atas. Karena ini aspirasi ya, keluhan masyarakat terhadap kendaraan yang tanpa izin ya dalam mengangkut penumpang, kemudian berkeliaran dan mengganggu kenyamanan ketentraman, dan ini juga bahaya sebenarnya. Ya
coba nanti ini ditindaklanjuti lah, nanti coba disampaikan kepada pihak yang terkait agar ini coba aktivitasnya dikurangi, kalau bisa dihentikan. Kalau bisa, tapi kalau misalkan nggak bisa ya ada apa? Depan sini jangan lewat jalur-jalan besar lah. Iya. Jalan besar atau jalur-jalur trayek umum yang kasihan yang punya trayek. Kayak teman saya yang punya APB sepi, kasihan. Itu unsur-unsur musbidas yang bertanggung jawab di situ ya kan. Nanti kita selesaikan lah itu. Kita coba nanti berdiskusi lah sama pihak-pihak terkait lah. Dishub lah tonton. Dishub itu kan tanggung jawab dishub, nggak masalah pokoknya. Ya kalau seperti itu kan harusnya tuh harus duduk bareng ya kan pada saat ada forum. Iya. Itulah. Nah, itu. Cuman saat duduk bareng usahakan jangan ada yang bawa amplop. Benar, Nggak yakin. apa-apa bawa amplop asal dia bisa berdiri. Kalau masih amplopnya tidur, tolak. Kalau nggak bisa berdiri amplop itu, terima. Ya. Paham ya? Ya. Si amplop 50.000. Kena angin kabur ya kan? Kalau amplopnya ngadep begini akan gue. Berdiri terima. Berarti kan bisa untuk dipakai untuk apa Iyalah, namanya, nutupin kebutuhan setoran yang lah. lebih besar. Ya nanti kita diskusiin lah. Ini kan namanya juga masukan ya, Bang ya. Iya, yang jelas Gak apa-apa, nanti kita obrolin, kita sampaikan. Karena ini kan demi kenyamanan juga. Odong-odong itu, masalah odong-odong nih, kembali ke masalah odong. Odong-odong itu udah berkali-kali dirapatin di tingkat kelurahan udah, di kecamatan udah, tapi tetap aja karena urusannya dia hanya beralasan perut, cari makan gitu. Tapi cari makan dia, cari makannya para juragan-juragan odong-odong itu, ya kan, cari makannya itu dia lupa kalau itu sebenarnya membahayakan orang lain. Iya. Merugikan fasilitas umum. Lupa dia bahwa setiap musik yang besar itu bong itu kan Maghrib nggak tahu wayah, asal nggak tahu wayah lewat masjid tetap aja dia. Ada orang meninggal waktu itu. Dia ambulan, dia musik masih geber aja, kata gue orangnya ini gimana sih sebenarnya orangnya. Ambulan lewat dia masih geber musik, orang mati dulu musiknya. Pada waktu itu pernah bang lewat di kafe, sekarang udah nggak boleh itu kapling. Ya karena itu tadi apa namanya dari pihak-pihak tertentu itu tidak ada respon gitu ya kan. Kalau ada respon mungkin ya tegas lah, tegas ya kan. Kalau memang nggak ada, Stop. ya kalau memang udah harus hilang kayak gitu. Jangan diberhentiin, timbul lagi, timbul lagi. Jadi kan ada di otak kita nih sebagai orang yang nggak ngerti ini ada apa? Ada sebenarnya? apa? Ya nanti disampaikan lah. Saya kan ini kan warga Cilincing. Saya LMK-nya. Iya kadang begitu. LMK juga kan lagi nyalon anggota DPRD juga. Ya nanti kita obrolin kalau memang harus berhentikan total, jangan setengah-setengah. Iyalah. Gitu. Dan Kalau orang-orang yang di setengah-setengah belakangnya harus ikhlas. ada image di pikiran masyarakat itu, jangan-jangan ada udang di balik risiko rentan terhadap kecelakaan dan keselamatan itu nggak pernah ada di otak para Mencari uang. pencari uang itu. Yang penting dia perutnya kenyang, dia dapat duit, keselamatan nggak ada. Yang aneh lagi, ini pemerintah setempat menang baik, diem aja. Kan gitu nih persoalan ini. Kalau ada tindakan tegas, nggak ada itu odong-odong. Tapi jawaban pemerintah yang di atas mungkin masyarakatnya aja yang enjoy, terlalu santai, terlalu menikmati. Tapi yang nggak bisa juga Kalau dulu. dia nggak ada yang menteri, nggak ada. Dulu Kalau dari- misalkan ada ketegasan nih dari pemerintah terkait ya, ketegasan. Odong-odong tangkap bawa. Odong-odong lagi tangkap bawa. Kan dulu ada aturan Selesai. unit atau kendaraan yang di atas tahun 90 itu kan harus dimusnahkan. Tapi kenyataannya mana? Nggak ada kan pemusnahan di Indonesia itu. Artinya ini pembiaran yang dilakukan oleh aparat setempat yang melihat keadaannya memang seharusnya tidak boleh tapi dibiarkan boleh. Ya kan kita lalu berpikir nih, ada apa? Dishub lah tugasnya. Orang kita kalau keluar nggak bawa STNK aja ditahan, ini bawa orang banyak tuh nggak pernah. Nah, itu. Yang namanya evolusi dini tuh nggak ada. Ini Ya. mah langsung nih kejadian dulu nih, jebret, ada mati.
baru. Berhenti. Nanti sebulan gitu Seneng nih ngobrol-ngobrol kayak gini, seneng nih. Berarti inilah gagasan, ide warga Cilincing dalam mengatasi setiap permasalahan yang ada. Jadi cenderung masyarakat itu peduli sebenarnya. Ya, yang penting ada wadahnya, ada orang yang mau dengerin dan ada penyampaian gitu loh. Makanya ya diharapkan tuh pada nongkrong kayak LMK-nya, kayak pejabat nongkrong kayak gini, kumpul sama masyarakat, biar tahu Iya. sama masyarakat ya itu biar memang dengar. dilemanya hidup di pinggiran ya. Beda dengan hidup di Komplek. tengah kota. Hidup di pinggiran ya itulah masyarakatnya itu Seharusnya nih ya kalau macam-macam. lurah lah ibaratnya nih. Pagi-pagi keliling dia nih seharusnya nih. Muter wilayahnya kan pakai motor Itu sama dulu. sama PPSU ada apa. Sekarang Lurah nih ya, lurah pagi-pagi harusnya muter dia nih wilayah biar anda tahu dia nih masalah apa. Ini mah lurahnya boro-boro. makanya itu Ahok suruh jadi gubernur lagi. Nggak ada. Ayo ada nggak? Nggak ada. Biar Lurah sekarang keluar datang masuk pagi-pagi. kantor. Kan AC. subuh udah keluar Ya. udah. Zamannya Ahok. Oh, Zamannya Ahok gitu. mana ada Sekarang sekarang. tidak akan ada Tapi yang lurah gua kemarin tuh, direkam, nanti kita tanggung jawab. kejadian atau peristiwa itu yang akan terulang kembali kebanyakan ya kan. Banyak orang yang pengen seperti dia, tapi berbeda kan. Iya. Makanya ini Akan biar ada. berpadat biar kebetulan Kenal lagi aja gue. Apa motor gua? Kenal lagi aja motor gue tuh. Ya ini kan kalau dibayarin odong-odong mahal. Benar. Banyak motor kosong yang dibikin odong-odong. Akhirnya motor-motor yang bodong yang dapat nyolong Itu dan mor. bener loh, pihak kepolisian pun harusnya lebih teliti tentang kendaraan yang digunakan odong-odong itu sebenarnya kendaraan yang ada Ada surat-suratnya enggak? izinnya apa enggak gitu loh. Surat-suratnya orang belinya kosong. Apakah ini motor Dasar dapat hukumnya kan nyolong? udah jelas itu, kalau untuk nangkep bukan perkara odong-odongnya juga kan, perkaranya si motornya Motor. itu. Ya, itu Akil tadi dari harus mana, pada gitu. saat duduk Iya. bareng itulah harus ada yang memberikan sajian nih loh. Karena itu kan ada dari Pemda, dari kepolisian, dari masyarakat. Nah itu duduk pas duduk bareng itulah yang bisa ngomong di situ lah harusnya. Kalau kita bicara gaji ASN, aparatur sipil negara itu, selain dia digaji pokok, ya, TKD-nya itu besar bang, tunjangan kerja daerahnya itu besar. Nah, tunjangan TKD itu kan dikeluarkan untuk menjaga jangan sampai terjadi korupsi, jangan sampai terjadi salam tempel, makanya dikeluarkanlah TKD-nya supaya lu kerjanya maksimal bener. Masih kurang. Kalau kemarin-kemarin itu cuma gaji pokok ya bang, gaji 5 juta udah sama Ahok naikin TKD supaya jangan pada korupsi, lu kok gaji gede, jangan lagi lu ngambil rumah masyarakat. Kalau ada masyarakat gini-gini udah, makanya setiap apapun itu tulisannya gratis, tapi pada kenyataannya tetap aja misalnya pendidikan, kesehatan, setiap masuk bahan korupsi yang lapor dari masyarakat, mereka nggak mau. Kenapa? Karena pelakunya mereka juga, makanya banyak yang bilang, woi DPRD itu DPR RI itu gudangnya mafia korupsi, banyak yang bilang begitu. Tapi tidak semuanya seperti itu. Itu kan masyarakat ngobrol odong-odong sampai ke Pancasila. Ini sih baru di sini abang kita ini satu. Bener lagi gua kadang-kadang saya ini satu sisi yang saya sering dari sopir odong-odong, Itu di belakangnya cewek-cewek namanya? seksi, cewek-cewek cantik yang duduknya pada pengkangkang ya kan sambil ngerokok itu loh. Jadi mereka pada betah, bahkan banyak orang-orang yang punya cita kita Itu kan yang 5 full kan Pengen. dia full kan ya. di ini dikait sama sopir odong-odong. Iya yang Karena 5 penghasilannya full, lebih yang banyak. satu itu